Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pelajaran matematika wajib dan kali ini pertemuan ke-6. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan kali ini adalah pertemuan yang ke-6 dan yang terakhir. Ya, insya Allah ini pertemuan terakhir di bab 1 sehingga untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita adakan penilaian harian ya untuk bab 1 ini. Ya. Oke, hari ini kita akan masih membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak untuk beberapa bentuk yang belum kita pelajari. Ini mereview untuk pertemuan yang lalu untuk pertidaksamaan nilai mutlak, di mana konsep dasarnya seperti ini ya. Ini pertemuan yang lalu, ketika ada harga mutlak kurang dari suatu nilai yang positif, maka harga mutlaknya itu kotaknya itu berada di antara minus A sampai A ya. Harga mutlak kotak kurang dari A, maka kotaknya berada di antara minus A sampai A. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Kemudian kalau lebih dari, ini kurang dari ya yang pertama. Kalau yang kedua, kalau lebih dari, harga mutlak dari kotak lebih dari A, berarti kotaknya kurang dari minus A atau kotaknya lebih dari A. Ini juga sudah kita bahas pertemuan lalu, ini hanya mereview saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kalau di pertidaksamaan nilai mutlak ada lebih dari satu nilai mutlaknya ya. Nah, kalau yang lalu kan kita cuma membahas nilai mutlaknya cuma satu aja nih ya. Nilai mutlak kurang dari atau apa gitu ya, atau nilai mutlak lebih dari berapa gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas gimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak yang di dalamnya memuat lebih dari satu nilai mutlak. Nah, nanti kurang lebih bentuknya ada dua seperti ini. Ya. Yang pertama, kalau ada harga mutlak dari suatu fungsi, kotak misalkan, kurang dari atau sama dengan harga mutlak dari fungsi yang lain, misalkan segitiga. Ya, tanda di sini bisa kurang dari, bisa lebih dari atau sama dengan gitu ya. Itu di sini saya contohkan aja yang kurang dari. Intinya di ruas kiri ada mutlak, di ruas kanan juga ada mutlak, dan tidak ada angka yang berada di luar mutlak. Adapun bentuk yang kedua nanti bisa jadi bentuknya seperti ini. Ada dua mutlak dan ada satu yang di luar mutlak, gitu ya. A-nya di sini tidak masuk ke dalam nilai mutlak. Ya, bisa membedakan ya kedua bentuk ini. Ini mutlaknya ada dua di ruas yang berbeda dan tidak ada yang berada di luar tanda mutlak. Adapun bentuk yang kedua, ini ada dua nilai mutlak dan ada satu yang di luar nilai mutlak gitu ya. Betul ya, kurang lebih gini ya. Nah, untuk bentuk yang pertama ini gimana solusinya? Nah, kita gunakan operasi-operasi aljabar ya. Di antaranya pertama kita harus kuadratkan dulu kedua ruasnya ya. Jadi kalau harga mutlak kotak kok dikuadratkan itu sama dengan kotak kuadrat. Ya, harga mutlak dari kotak kok dikuadratkan itu sama dengan kotak kuadrat. Ya, mutlaknya hilang. Kalau ruas kiri dikuadrat, maka ruas kanan juga dikuadrat. Jadi kalau harga mutlak segitiga dikuadrat, hilang mutlaknya, tinggal segitiga kuadrat. Kemudian ini prosesnya ya. Kemudian segitiga yang kuadrat ini pindah ruas ke kiri, sehingga menghasilkan kotak kuadrat minus segitiga kuadrat gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Ini 0, ruas kanannya tinggal 0 karena sudah pindah ke kiri semuanya. Oke, kemudian ini ada sifat aljabar ketika kuadrat dikurangi dengan kuadrat ya. Kotak kuadrat dikurangi dengan segitiga kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga ya. Ini materi di bab aljabar gitu ya. Mungkin sudah pernah diajarkan atau belum, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ya, kalau ada kuadrat dikurangi kuadrat, maka hasilnya adalah kotak tambah segitiga, yang satunya kotak kurangi segitiga gitu ya. Nah, ruas kanannya kurangi. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, ada harga mutlak di ruas kiri, ada harga mutlak juga di ruas kanan, maka dijabarkannya menjadi seperti ini. Ya, jabarkannya seperti ini.
kotak plus segitiga, kotak min segitiga. Adapun tandanya nggak berubah. Kalau dia kurang dari atau sama dengan, maka di sini juga kurang dari atau sama dengan 0. Ruas kanannya tinggal 0 ya. Kalau di awal ini tandanya lebih dari, ya ini lebih dari 0 gitu ya. Oke. Untuk bentuk yang kedua, ketika ada dua fungsi yang berada di dalam tanda mutlak dan ada satu yang di luar mutlak, ya seperti ini bentuknya, maka cara solusinya, nah ini agak panjang ya. Jadi kalau yang agak lola ya, mohon maaf ya. Mungkin harus betul-betul dipahami betul ini ya. Oke, jadi caranya gini. Pertama, cari pembuat nol dulu dari masing-masing fungsi yang berada dalam tanda mutlak gitu ya. Setelah diperoleh pembuat nolnya, kemudian tentukan daerah-daerah yang dibatasi oleh pembuat nol itu ya. Kalau ini ada 2 pembuat nolnya, berarti daerahnya ada 3. Nah, kemudian setelah itu masing-masing daerah itu diuji ke pertidaksamaan pada soalnya. Nanti diperolehlah himpunan penyelesaiannya. Oke. Untuk lebih paham, kita coba lihat latihannya ya. Ini harus diperhatikan betul karena ini materi terakhir kita, sekaligus materi yang mungkin agak cukup panjang dalam hal penjelasannya, pembahasannya. Oke. Kita bahas contoh 1 ini. Ketika ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Harga mutlak dari 2x minus 5 kurang dari harga mutlak x plus 3. Ini kan berarti bentuk yang pertama tadi ya. Ini ya. Harga mutlak di ruas kiri, ada harga mutlak di ruas kanan. Tandanya kurang dari. Nah, ini tandanya kurang dari. Oke. Lalu gimana solusinya? Kita lihat. Nah, ini ya. Ini konsep yang tadi, saya yang di slide sebelumnya. Ketika ada harga mutlak kotak kurang dari atau sama dengan harga mutlak segitiga, bagaimana solusinya? Ini. Ya. Pahami betul ininya, apa namanya, perubahan-perubahannya. Nah, jadinya kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga. Kalau di sini tandanya kurang dari sama dengan, ya ini kurang dari sama dengan. Ruas kanannya pasti 0. Ya, ruas kanannya selalu 0. Oke. Sehingga kalau seperti ini, anggaplah yang 2x min 5 ini berarti kotak, yang x plus 3 ini berarti segitiga ya. Oke, nanti berubahlah jadi seperti ini. Ya, tandanya menyesuaikan. Kalau di soal ini kurang dari, nggak ada sama dengannya. Nah, maka nanti di sini juga kurang dari, nggak pakai sama dengan 0. Ini ya. Oke. Jadi nanti jadinya apa? Kotak plus segitiga. Ini kotaknya yang 2x min 5, ini segitiganya. Nah, jadinya seperti ini. Kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga. Ya. Ya, perhatikan polanya. Ya, kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga. Ini masing-masing saya kurung ya. Jadi mungkin kelihatannya kurungnya banyak sekali. Ya, makanya harus jeli. Oke. Oke, kemudian kita kerjakan yang mana? Nah, yang ini dulu nih. Yang kotak plus segitiga dulu. Nah, ini kan ada 2x, ini ada x. Ini bisa dijumlahkan. 2x ditambah x jadi 3x. Nanti yang angka sama yang angka. Min 5 ditambah sama 3 minus 2. Ini juga sama. Ya. Ini minus dalam kurung x plus 3. Nanti berarti ini kalau kurungnya dibuka, yang x plus 3 ini jadinya minus x, kemudian minus 3 ya. Sehingga nanti yang ini 2x dikurangi x jadi x. Yang ini ada min 5 dikurangi 3 jadi min 8. Nah, persis seperti ini ya, 3x min 2 itu yang ini, 2x tambah x 3x, min 5 tambah ini min 2 ya, x min 8 yang ini. Kurang dari 0 ya, kurang dari, tandanya ini kurang dari. Jadi jangan lihat tanda ini itu di konsep itu ya, kalau di soalnya dia kurang dari ada sama dengannya. Kalau ini kan soalnya kurang dari nggak pakai sama dengan, ya udah ini kurang dari nggak pakai sama dengan, ruas kanannya pasti 0. Oke, kemudian setelah sampai sini kita cari pembuat nolnya. Dari 3x min 2 berapa pembuat nolnya? Dari x min 8 berapa pembuat nolnya? Pembuat nol sudah pernah kita bahas. Pembuat nol adalah nilai x yang menyebabkan 3x min 2 jadi 0 dan menyebabkan x min 8 jadi 0. Maka pembuat 0 dari yang 3x min 2 adalah 2/3. Oke. Caranya gimana? 3x min 2 nya kita sama dengan kan 0. Ya, 3x min 2 sama dengan 0 berarti 3x nya sama dengan 2, berarti x nya sama dengan 2/3 gitu ya. Kalau yang x min 8 berarti pembuat nolnya x sama dengan 8 ya. Kalau x nya kita ganti 8 kan, 8 kurangi 8 jadi 0. Nah, makanya x sama dengan 8 ini disebut pembuat 0. Ini juga sama. Oke.
Setelah ketemu ini, maka kemudian kita buat garis bilangannya seperti ini, ya. Garis bilangannya di sini ada 2/3 sama 8. Kita taruh di sini, yang lebih kecil di kiri 2/3, yang lebih besar di kanan 8. Nah, setelah ini kita buat ini penulisannya ya. Kemarin sudah kita bahas. Lingkarannya kalau bolong berarti artinya dia di soal tandanya nggak pakai sama dengan, ya. Kurang dari nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan bulatannya kan penuh gitu ya. Oke. Setelah kita buat seperti ini, kemudian berarti kan daerahnya terbagi jadi 3 ya. Yang kurang dari 2/3, yang diantara 2/3 sampai 8, yang tengah sini, yang lebih dari 8. Ada 3 daerah, kita cek salah satu daerah saja. Ya, misalkan yang gampang kita cek daerah yang ada nolnya ya. Bentar, kita pakai laser. Nah, daerah yang ada nolnya, misalkan 0 kan di sini ya, kurang dari 2/3. 0 itu adalah kurang dari 2/3, berarti daerahnya di sini. 0, x-nya kita ganti 0. Kita cek daerah di sini hasilnya positif atau negatif. Kita ambil sampelnya adalah x-nya 0. 0 kita masukkan ke x-nya ke sini ya. Kita ganti x-nya dengan 0. Maka yang 3x-2 ketemunya min 2 karena x-nya 0. Yang x-8 juga ketemunya minus 8. Nah, kan ini dikali min 2 kali min 8. Min kali min kan plus. Nah, berarti di daerah sini adalah plus. Ya, awas hati-hati ya. Saya ulangi, oke. Jadi kita ambil sampelnya dari 3 daerah ini, kita ambil salah satu titik sampelnya. Paling gampang ambil sampel adalah 0. Ya, x-nya 0. Ya tidak harus 0, tapi yang gampang aja x-nya 0. Nah, 0 di mana? Di kiri, di tengah atau di kanan? Di kiri ya. 0 kan kurang dari 2/3 di sini. Kita ambil x-nya, kita ganti 0. 3 kali 0 minus 2 ketemu min 2. 0 dikurangi 8 minus 8. Kan ini dikali ya. Min 2 dikali min 8 hasilnya 16, positif kan? Artinya di sini positif. Kalau di sini positif, maka di sini negatif, sini positif. Nanti akan selang-seling. Nah, seperti ini. Positif, negatif, positif ya. Karena di sini ketemunya positif, nanti pasti selang-seling. Setelah plus min, setelah min plus gitu ya. Nah, menentukan tanda plus min plus ini hanya melihat ininya saja. Tanda kurang dari 0 ini kita belum lihat ini untuk menentukan plus min plus gitu ya. Nah, tanda kurang dari 0 ini kita gunakan buat apa? Untuk menentukan mana yang mau kita arsir sebagai daerah himpunan penyelesaiannya, yang positif atau yang negatif. Nah, kita baru lihat tanda ini. Kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 artinya negatif ya. Kurang dari 0 kan negatif. Berarti yang kita arsir yang tengah sini, yang ada tanda minusnya. Nah, gitu ya. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah yang di sini, yang di tengah-tengah, yaitu X-nya di antara 2/3 sampai 8 gitu ya. Nah, penulisannya gini. X-nya di antara 2/3 sampai 8 gitu ya. Nah, penulisan ini kita sudah berapa bahas lah ya. Nggak pakai sama dengan, karena di soalnya juga nggak pakai sama dengan, tandanya kurang dari aja kan. Nggak pakai sama dengan. Gitu ya. Oke, biar paham contoh lagi nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke. Nah, ini sama juga bentuknya. Ruas kanan dan ruas kiri ada mutlaknya ya. Oke. Nah, ini konsepnya tadi ya. Kalau kedua ruas ada mutlaknya, maka dengan cara dikuadratkan nanti ketemunya seperti ini. Kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga kurang dari sama dengan 0 kalau dia tandanya kurang dari. Nah, di sini tandanya lebih dari sama dengan. Nah, yang di ruas kiri anggaplah ini kotak, yang ruas kanan 5 min x-nya ini segitiganya. Ya, berubahlah dia menjadi kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 karena di sini juga tandanya lebih dari sama dengan. Oke. Kemudian kita operasikan yang ini dulu nih. Nah, yang ini ya. Di sini ada 3x, ini ada minus x. 3x dikurangi x jadi 2x. Yang satu tambah 5 nanti jadi 6 gitu ya. Jadi di sini adalah 2x plus 6. Nanti yang ini sama juga lah caranya gitu ya. Ini ada 3x, ini ada minus x ya. Hati-hati di sini. Minus, ini kan kalau dibuka kurungnya kan jadi minus 5 plus x. Minus 5 min ketemu min x jadi plus x. Nah, jadi ada 3x, ada plus x jadi 4x. Kemudian ada 1 dikurangi 5 minus 4. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah,
Oke, setelah sampai sini cari pembuat nolnya dari masing-masing. Nah, yang 2x plus 6 pembuat nolnya kan minus 3. Ya, pembuat nolnya minus 3, yaitu dengan cara 2x tambah 6 itu disama dengankan 0. Nanti ketemu x-nya minus 3 ya. Kalau kita cek x-nya kita ganti min 3, 2 kali min 3 tambah 6 kan hasilnya 0 juga. Oke, kalau yang 4x min 4 pembuat nolnya berapa? Iya, 1. Oke ya. Setelah diperoleh seperti ini, kita buat garis bilangannya, ambil yang kecil di sebelah kiri. Nah, 1 sama min 3 lebih kecil min 3. Taruh min 3 di kiri, yang besar di kanan. Kemudian di sini bulatannya penuh. Kenapa penuh? Karena di soalnya tandanya ada sama dengannya. Tanda bertidaksamanya adalah lebih dari atau sama dengan. Ada sama dengannya, bulatannya di sini penuh. Bedakan dengan soal sebelumnya ya. Oke, kemudian sama langkah berikutnya kita uji salah satu daerahnya. Dan yang paling gampang adalah menguji dengan ambil sampel adalah x-nya 0. Nah, sekarang x-nya 0, x yang sama dengan 0 letaknya di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan? 0 letaknya di mana? Di tengah ya. Ini kan di antara min 3 sampai 1. Di antara min 3 sampai 1 kan berarti ada 0 di sini. Oke, berarti daerah yang tengah ya. Kita cek ya. X-nya ganti 0 ke sini. Masukkan ke sini. X-nya diganti 0. 2 kali 0 tambah 6 ketemu 6. 4 kali 0 dikurangi 4 ketemu minus 4. Ini plus 6, ini minus 4. Kalau dikali positif kali negatif ketemunya negatif. Jadi yang tengah adalah negatif. Nah, yang tengah negatif maka otomatis dia selang-seling ini ya. Plus min plus, plus min plus, gitu ya. Oke. Nah, kemudian mana yang mau diarsir, yang plus apa yang min? Nah, baru lihat tanda ini, lebih dari atau sama dengan 0. Kalau lebih dari 0 berarti apa? Positif ya. Kalau positif maka kita arsir daerah yang positif. Oh, ini ada dua positifnya, ya dua-duanya diarsir. Nah, seperti ini. Oke, karena ada dua daerah maka HP-nya pakai atau. Ya, daerah pertama yang kurang dari atau sama dengan minus 3 atau ya, ini kita sudah pernah bahas tandanya, ini dibaca atau x lebih dari sama dengan 1. Oke, x-nya elemen bilangan real. Gitu ya. Nah, simpel ya. Oke, itu untuk yang bentuk pertama. Coba kalau bentuk yang kedua gini ya. Contoh yang ketiga, tentukan hubungan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, ini bentuknya yang kedua tadi, karena ada dua nilai mutlak, tapi dua-duanya di ruas kiri, dan ada satu yang tidak berada di dalam mutlak, yaitu 9 ini. Nah, kalau seperti ini caranya gimana? Oke, nah ini perhatikan betul, ini agak panjang ya penjelasannya. Ya, jadi silahkan dicermati dengan betul. Pertama adalah kita cari pembuat nolnya dulu. Nah, pembuat nol dari apa? Dari fungsi yang berada di dalam mutlak. Nah, yang berada di dalam mutlak apa? Di sini ada 2x minus 8 dan ada x plus 2. Nah, dua-duanya ini kita cari pembuat nolnya. Pertama, yang 2x minus 8 dulu. Kita cari pembuat nolnya. Cukup dengan disama dengankan 0 saja. Nah, kalau 2x min 8 sama dengan 0 berarti kan 2x-nya sama dengan 8 ya. Nah, 2x sama dengan 8 berarti x-nya sama dengan 4 gitu kan. Nah, inilah pembuat nolnya, x sama dengan 4. Kemudian kita cari yang x plus 2. Cari pembuat nolnya juga, x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? X-nya minus 2 ya. Tinggal dipindah saja 2-nya ke ruas kanan. Nah, sehingga diperolehlah dua pembuat nol, ada 4 dan ada minus 2. Oke. Langkah berikutnya, nah, tentukan daerah yang dibatasi pembuat nol. Nah, cari ini daerah yang dibatasi pembuat nol. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini. Pembuat nolnya kan ada 2 sama minus 2 sama 4 ya. Kita taruh yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Nah, sehingga dengan batas dua buah pembuat nol ini, maka daerah ini kita terbagi menjadi 3 ya. Daerahnya terbagi jadi 3, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 adalah daerah nilai-nilai x yang kurang dari minus 2 ya, di sini. Daerah 2 adalah nilai-nilai x yang diantara min 2 sampai 4. Nah, diantara minus 2 sampai 4. Kalau daerah 3 adalah daerah yang lebih dari 4 ya, x-nya lebih dari 4. Oke, ada 3 daerah, tiga-tiganya kita cek satu persatu. Nah, tinggal diuji masing-masing daerah. Dari daerah 1 dulu. Daerah 1 itu dari daerah yang x-nya kurang dari atau sama dengan minus 2 ya. Biar mudah kita ambil sampelnya saja. Berapa sih nilai x yang kurang dari minus 2? Misalkan sampelnya min 3 ya. Yang kurang dari minus 2 kan ada minus 3 di situ ya, lebih kecil.
Oke, kemudian berikutnya gimana? Ini sama kayak yang dulu pertidaksamaan nilai mutlak. Maaf, dulu ada materi persamaan nilai mutlak ya. Nah, ini mirip-mirip lah. Nanti boleh dibuka lagi materi itu. Kita cek kalau X-nya kita ganti -3, kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti -3. Kalau hasilnya negatif, maka dikali -1, dikali minus ya. Kalau hasilnya positif berarti tetap. Oke, gitu ya. Masih ingat lah ya, insya Allah. Gini ya. Jadi X-nya -3 kita ganti ke sini dan ke sini. Nah, kalau digantikan ke sini 2x minus 8, X-nya -3, maka ketemunya negatif ya. 2 kali -3 dikurangi 8 kan ketemunya negatif ya. Nah, negatif berapanya nggak terlalu penting. Yang penting dia negatif aja gitu ya. Kalau negatif maka yang 2x min 8 nanti berubah menjadi min 2x plus 8 ya. Karena ketemunya di sini negatif. Nah, kalau negatif maka berubahlah yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke. Nah, gini. Adapun yang X plus 2, kalau X-nya kita ganti -3, -3 tambah 2 kan negatif ketemunya. Karena dia negatif, maka X plus 2 berubah jadi minus X minus 2. X plus 2 yang positif jadi negatif. Jadi X jadi minus X plus 2 jadi minus 2. Sama halnya dengan ini. Karena kalau X-nya -3 dimasukkan ke sini ketemu negatif, masukkan ke sini juga ketemu negatif, maka berubah semuanya. Nah, jadi seperti ini. Ruas kanannya masih sama, kurang dari atau sama dengan 9. Oke, sekarang tinggal kita operasikan ini. Yang X sama X, yang angka sama angka. Di sini ada -2, ada minus X ditambah, berarti jadi minus 3X. Angkanya di situ ada 8, ada -2. 8 kurangi 2, 6. Gitu ya. Ruas kanannya 9, masih sama. Kemudian 6-nya pindah ruas sehingga jadi min 3x kurang dari atau sama dengan 3 ya. 9 kurangi 6. Min 3x kurang dari sama dengan 3, berarti X-nya berapa? Ya, biar jadi X, biar ruas kiri tinggal X, maka kita bagi dengan -3. Kita bagi dengan -3, maka ruas kanan juga kita bagi dengan -3. Dan karena dibagi dengan minus, tanda berubah. Ya, awas, hati-hati, tandanya berubah. Kenapa? Karena dibagi dengan bilangan negatif, yaitu -3 tadi. Nah, ini jadi X 3 dibagi -3 -1 ya. Nah, ini tandanya udah berbalik. Oke, sekarang kita lihat X lebih dari atau sama dengan -1. Padahal syaratnya X kurang dari atau sama dengan -2. Jadi ini X yang diperoleh ini harus memenuhi syarat ini. Harus memenuhi syarat ini. Nah, padahal diperolehnya X lebih dari atau sama dengan -1, tapi syaratnya kurang dari -2. Ya, jadi ada nggak dia atau memenuhi nggak syarat ini? Tidak ya. Di sini diperoleh X-nya lebih dari -1 ya. Lebih dari -1 ada -2 maaf, ada 0 1 2 3 gitu ya. Padahal syaratnya kurang dari -2, berarti dia tidak memenuhi syarat, Kak. Berarti tidak memenuhi syarat artinya tidak diperoleh solusi gitu ya. Solusinya tidak diperoleh. Solusi untuk daerah 1 tidak diperoleh. Karena ketemu dia X lebih dari sama dengan -1, tapi syaratnya harus kurang dari -2. Nah, kan nggak memenuhi, berarti tidak memenuhi syarat. Paham ya? Oke. Itu baru daerah 1 nih ya. Kita uji lagi untuk daerah yang kedua. Daerah kedua ini diantara -2 sampai 4. Nah, ini ya, diantara -2 sampai 4. Misal ambil sampelnya berapa? 0 aja ya. 0 kan diantara -2 sampai 4 gitu ya. Oke, sekarang kita cek kalau X-nya 0, masuk ke sini ketemu -8, negatif. Ya, kalau negatif berarti jadi -2x plus 8. Oke. Kalau X-nya 0 masuk ke X plus 2 ini, X-nya ganti 0 ketemu 2. Oh, 2 positif. Nah, kalau positif berarti tidak berubah, tetap X plus 2. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, perhatikan betul ini ya. Harus teliti. Kalau X-nya 0 masuk ke sini, 2 kali 0 dikurangi 8 kan -8. Ternyata negatif. Jadi 0, X sama dengan 0 ini hanya untuk ngecek ini positif atau negatif hasilnya, gitu aja. Kalau sudah ketemu oh negatif, ya sudah, berarti kalau negatif yang 2x jadi -2x, yang -8 jadi +8 karena negatif. X sama dengan 0 kita masukkan ke sini, 0 tambah 2 kan 2. Oh, 2 positif. Nah, kalau positif berarti tidak berubah, tetap X plus 2. Gitu ya, kurang dari sama dengan 0.
kurang dari sama dengan 9. Oke, sekarang di sini ada minus 2x, ada x, nanti bisa ditambahkan minus 2x plus x jadi min x, yang 8 tambah 2 10. Ya, min 2x ditambah x jadi min x, 8 tambah 2 10, ruas kanannya masih 9, nanti 10-nya pindah ruas, 9 kurangi 10 jadi min 1, jadinya minus x kurang dari atau sama dengan min 1, artinya x-nya berapa? Dari min x biar jadi x diapain? Dibagi min 1, ruas kanan juga dibagi min 1. Nah, karena dibagi min tandanya berbalik, yang awalnya kurang dari jadi lebih dari. Oke, paham ya? Nah, hati-hati di sini. Kadang sering salah di sini ya. Kurang dari jadi lebih dari. Karena dia dibagi dengan negatif ya, atau dikali negatif lah, sama aja. Nah, sekarang diperoleh x-nya lebih dari atau sama dengan 1, padahal syaratnya ini. Ya, syaratnya x-nya diantara min 2 sampai 4. Nah, ini tetap harus memenuhi syarat ini. Maka kita ambil irisannya. Nah, lebih dari sama dengan 1 kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cuman di sini hanya berhenti sampai 4 saja. Dari min 2 sampai 4 saja. Ada lebih dari 1 bisa saja 5, 6, 7 kan lebih dari 1. Padahal syaratnya hanya cukup sampai 4 saja. Artinya kalau iris kita ambil irisannya jadi seperti ini. Ya, pertama syaratnya dia diantara x-nya min 2 sampai 4. Min 2 di sini, 4 di sini ya. Diantara berarti di tengah-tengah. Nah, yang ini. Daerahnya yang tengah sini. Ini syaratnya ya. Adapun diperoleh x-nya tadi lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau kita ambil 1 di mana? 1 diantara min 2 sampai 4 ya. Nah, 1 di sini karena dia lebih dari, maka tandanya ke kanan. Nah, tanda panahnya ke kanan. Nah, nanti ambil irisannya yang kena garis kedua-duanya ya. Berarti irisannya adalah dari 1 sampai 4 saja gitu ya. Nah, yang 5, 6, 7 di sini dia nggak masuk ya. Dia masuk x lebih dari sama dengan 1. Iya, di sini ada angka 5, 6, 7 masuk sini, tapi tidak memenuhi syarat ini. Oke, paham ya? Tidak memenuhi syarat ini. Harus memenuhi syarat ini. Yang masuk ke sini masuk juga di sini. Nah, berarti cuma 1 sampai 4. Yang ini dia sudah tidak masuk karena dia x-nya ternyata diperoleh lebih dari sama dengan 1. Berarti yang ini daerah di sini nih ya, ada 0, ada min 1, dia sudah nggak masuk. Walaupun itu adalah merupakan syarat, tapi tidak masuk karena x-nya ternyata diperolehnya lebih dari sama dengan 1. Oke ya, jadi sini ya. Jadi solusi untuk yang kedua adalah x-nya diantara 1 sampai 4, ada sama dengannya. Jelas ya? Ini baru daerah 2. Sekarang daerah yang ketiga, yang terakhir ya, daerah ketiga adalah yang x-nya lebih dari sama dengan 4 ya. Oke, lebih dari sama dengan 4. Ambil sampelnya 5 misalkan. Nah, 5 masuk ke sini. 5 masuk sini, 2 kali 5 10 kurangi 8, oh positif. 5 masuk sini, 5 tambah 2 positif juga. Nah, karena dua-duanya positif maka tidak ada yang berubah. 2x min 8 tetap 2x min 8, x plus 2 tetap x plus 2. Oke, tinggal dioperasikan saja. 2x ditambah x jadi 3x, min 8 tambah 2 jadi minus 6, kurang dari atau sama dengan 9. Minus 6 nya pindah jadi 9 tambah 6, 15 ya. 3x kurang dari 15, berarti x nya berapa? Kedua ruas dibagi 3 ya. Berarti x nya kurang dari atau sama dengan 5 ya. Tandanya tidak berbalik karena dibaginya 3, bukan minus 3 ya. Gitu. Tandanya nggak berubah. Kurang dari atau sama dengan 5. Padahal syaratnya dia lebih dari atau sama dengan 4. Oke, kita ambil irisannya. Ini syaratnya dia lebih dari atau sama dengan 4, berarti ke kanan ya. Dari angka 4 ke kanan. Ini karena lebih dari sama dengan, ini syaratnya. Kemudian diperolehnya x-nya kurang dari atau sama dengan 5. 5 di mana? Nah, 5 di sini ya. Di sebelah kanannya 4 kan ada 5. Kurang dari kan ke kiri. Nah, gini ya, kurang dari ke kiri. Nah, berarti irisannya yang mana? Ya, irisannya yang tengah-tengah itu, di antara 4 sampai 5 ya. Irisannya yang itu. Gitu ya. Jadi yang ini sudah nggak masuk dia. Angka di sini ada berapa? Ada 6, 7, 8. Ini masuk ke syarat tapi tidak memenuhi kurang dari 5. Berarti di sini yang ini nggak masuk. Sama juga dengan yang ini. Di sini ada 3, 2, 1 gitu ya. Dia memenuhi ini tapi tidak memenuhi ini gitu. Jadi ambil yang memenuhi kedua-duanya. Itu namanya irisan ya. Jadi apa solusi untuk daerah yang ketiga, yaitu dari 4 sampai 5 x-nya ya. X-nya diantara 4 sampai 5. Nah, udah selesai. Ada 3
daerah dengan 3 solusi ya. Solusi yang pertama tadi tidak diperoleh solusinya. Solusi yang kedua adalah X-nya dari 1 sampai 4. Solusi yang ketiga X-nya dari 4 sampai 5. Nah, dari ketiga solusi ini kita gabung. Nah, berarti gabungannya gimana? Solusi satu tidak ada ya. Kalau tidak ada ya udah nggak usah diperhatikan ya, abaikan saja. Solusi 2 dan solusi 3 ini kita gabung. Solusi 2 itu dari 1 sampai 4 X-nya. Solusi 3 dari 4 sampai 5. Berarti kalau digabung gimana? Iya, dari 1 sampai 5. Karena ini kan nyambung ya, 1 sampai 4. Ini disambung lagi 4 sampai 5. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari ini, yaitu X-nya mulai dari 1 sampai 5 ya. X-nya berada di antara 1 sampai 5. Lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan 5, X-nya elemen bilangan real. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya dari soal ini gitu ya. Jadi gitu langkah-langkahnya. Ada tadi ada apalah, tentukan dulu pembuat nolnya, tentukan daerahnya, kemudian cek atau uji masing-masing daerah itu sehingga diperoleh masing-masing solusi. Nanti solusi-solusi itu kemudian digabung. Nah, barulah diperoleh himpunan penyelesaian untuk soal ini. Gitu ya. Satu soal lagi nih. Pertidaksamaan nilai mutlak, satu soal lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ya. Ini bentuk 2 juga. Karena ada satu yang tidak berada dalam tanda mutlak ya. Ini bentuk 2 juga. Langkahnya sama ya, cari pembuat nol. Nah, apa yang pembuat nol yang mana? Yang masuk dalam tanda mutlak ini ada X dan ada 2X min 18. Yang X pembuat nolnya ya X sama dengan 0, kan cuma X saja. Kemudian yang 2X minus 8 pembuat nolnya disama dengan kan 0 saja, 2X min 18 ya, sama dengan kan 0. Maka 2X-nya sama dengan 18, artinya X-nya sama dengan 9. Oke, diperoleh dua pembuat 0, X sama dengan 0 sama X sama dengan 9. Langkah berikutnya, cari daerah yang dibatasi pembuat 0. Nah, ada 0 sama 9 ya. Nah, jadi seperti ini, ada 0 sama 9. Yang kecil di kiri. Artinya daerahnya terbagi jadi 3. Daerah 1 adalah daerah yang kurang dari 0. Daerah 2 adalah daerah yang diantara 0 sampai 9. Dan daerah 3 adalah daerah yang lebih dari 9. Oke, kita cek masing-masing daerah. Dari daerah 1 dulu yang kurang dari 0. Misal ambil sampelnya berapa? Minus 2 gitu. Ya min 1 juga boleh ya. Min 1, min 2, min 3 boleh. Misalkan saya ambil minus 2. Nanti kita uji ke sini, positif atau negatif ya. Masuk ke sini X-nya min 2, ya negatif berarti. Yang di dalam mutlak ini berarti negatif. Kalau negatif, min X berubah jadi X berubah jadi min X gitu ya. Kemudian minus 2 kalau masuk ke sini, 2 kali min 2 kemudian dikurangi 18, hasilnya masih minus juga ya. Karena masih minus, masih negatif, artinya 2X jadi min 2X, yang min 18 jadi plus 18. Jadi seperti ini. Oke, X-nya jadi min X, yang 2X jadi min 2X, min 18 jadi plus 18, lebih dari atau lebih dari, ini enggak ada sama dengannya ya. Lebih dari 15. Oke, tinggal dioperasikan saja. Ada min X ditambah min 2X jadi min 3X plus 18, lebih dari 15. 18 nya pindah ruas jadi 15 kurangi 18 minus 3. Min 3X lebih dari min 3, artinya X nya berapa? Kurang dari 1 ya. Kedua ruas dibagi minus 3. Min 3 dibagi min 3, 1. Karena dibagi min tandanya berbalik. Yang lebih dari jadi kurang dari. Oke. Nah, sekarang memenuhi enggak ini? X-nya di sini lebih kecil atau sama dengan 0. Kurang dari atau sama dengan 0. Dan diperoleh X-nya kurang dari 1. Oke. Kalau kita gambar dalam garis bilangan, pertama syaratnya X-nya ya kurang dari atau sama dengan 0, berarti ke kirinya 0. Ini syaratnya. Diperolehnya X-nya kurang dari 1. 1 kan di sebelah kanannya 0. Kurang dari 1, kurang dari berarti ke kiri juga. Nah, seperti ini. Ini 0, satunya lingkarannya bolong, kalau ini lingkarannya penuh. Karena ini udah sama dengannya, yang ini nggak pakai. Oke ya. Nah, berarti irisannya yang mana? Kurang dari 0, kurang dari 1. Berarti irisannya yang ini. Yang kena panah kedua-duanya. Ya, yang kena panah dua-duanya. Jadi dari 0 ke kiri ya. Nah, sehingga solusi untuk daerah pertama adalah X kurang dari atau sama dengan 0. Oke, ini baru daerah 1.
daerah 2 yaitu X-nya yang di antara 0 sampai 9 ya, daerah 2 ini. Misal ambil sampelnya berapa? 3 lah misal gitu ya. Sampel 3. 3 masuk sini positif, 3 masuk sini negatif. Ya, 2 kali 3 dikurangi 18 kan negatif ya. Nah, berarti yang X tetap jadi X, ini yang 2X kurangi 18 berubahlah jadi min 2X plus 18. Kenapa? Karena dia ternyata negatif. Ketika X-nya diganti 3 ketemunya negatif gitu ya. Oke, sekarang kita operasikan. Ini X ditambah dengan min 2X kan jadi min X. Ya, min X plus 18, 18-nya pindah jadi min X lebih dari minus 3. Artinya X-nya kurang dari 3. Kurang dari 3. Nah, kemudian nanti diiris sama yang ini. Gitu ya. Gini ya, kalau kita bikin garis bilangannya, syaratnya tadi adalah dari 0 sampai 9 yang tengah ini, dan diperoleh X-nya kurang dari 3. Nah, 3 letaknya di mana? Ini ada 0, ada 9, berarti 3 diantaranya lah ya. Nah, karena kurang dari, dia tanda panahnya ke kiri. Kurang dari ke kiri. 3 buletannya bolong karena dia nggak ada sama dengannya, gitu ya. Nah, berarti irisannya yang mana? Irisannya yang kena panah kedua-duanya. Berarti yang dari 0 sampai 3 yang kita arsir yang. Nah, yang ini nggak kena kan? Nggak kena panah yang merah ini kan? Enggak. Oke, jadi itu ya. Itu solusi untuk daerah yang kedua, yaitu X-nya dari 0 sampai 3, 0-nya pakai sama dengan, 3-nya nggak pakai. Gitu ya. Oke, solusi kedua. Sekarang yang ketiga. Daerah ketiga apa tadi? Daerah ketiga berarti yang lebih dari 9 ya, lebih dari 9. Nah, X-nya lebih dari 9, misal saya ambil sampelnya 10. Masuk sini X-nya 10 positif, masuk sini juga positif. 2 kali 10 dikurangi 18 kan positif. Oke, positif dua-duanya berarti tidak ada yang berubah. X plus 2X min 18 lebih dari 15, X tambah 2X 3X min 18 lebih dari 15, 18-nya pindah sehingga diperoleh 3X lebih dari 33. Kedua harus dibagi 3, diperoleh X-nya lebih dari 11. Oke, kemudian kita ambil irisannya. Lebih dari 11 ini syaratnya lebih dari atau sama dengan 9. Nah, ini syaratnya. Syaratnya X-nya lebih dari atau sama dengan 9. Kalau lebih dari kan kanan. Diperolehnya X-nya lebih dari 11. Nah, 11 di mana? Di sebelah kanannya 9 kan. Nah, lebih dari ke kanan juga. 11-nya bolong karena nggak ada sama dengannya. Nah, berarti irisannya yang mana? Irisannya yang kena panah kedua-duanya, berarti yang ini ya, lebih dari 11. Jadi solusi untuk daerah yang ketiga adalah X lebih dari 11. Oke, 1, 2, 3 daerahnya sudah masing-masing diperoleh solusinya. Ini ya, solusi 1 adalah X yang kurang dari 0. Solusi yang kedua adalah X-nya di antara 0 sampai 3 yang tadi. Solusi yang ketiga X-nya lebih dari 11. Nah, ketiga solusi ini kemudian kita gabung jadi satu. Nah, berarti jadinya apa? Ya, biar lebih jelas kita bikin garis bilangannya lagi. Ya, kita bikin garis bilangannya lagi. Untuk solusi yang pertama, X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Berarti 0 ke kiri ya. Ini ya, 0 ke kiri panahnya. Karena kurang dari atau sama dengan 0. Buletannya penuh, nggak bolong. Kemudian yang kedua solusi yang kedua dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3. Nah, berarti gini ya. Dari 0 sampai 3 yang kuning ini. Dari 0 sampai 3. 3-nya bolong karena nggak sama dengan. Kemudian solusi yang ketiga, X-nya lebih dari 11. Lebih dari 11, berarti 11 ke kanan. Nah, seperti ini. 11 kan di sini. 0, 3, 11. Ini harus sesuai urutan yang dari yang terkecil ya. Oke. Berarti kalau digabung yang mana? Gabung ya, awas, bukan irisan, tapi gabungan. Nah, kalau gabungan berarti daerah arsinya yang mana? Ya, yang ini. Yang ini ya. Jadi daerah 1 dan daerah 2 ini kurang dari 0. Ini dari 0 sampai 3. Ini bisa digabung menjadi kurang dari 3. Ini kan terus ke sana ya. Kalau daerah 2 solusi yang kedua sampai sini tok. Tapi daerah satunya ini ke sini, berarti ke kiri, berarti dia bisa digabungkan. Artinya kurang dari 3 gitu aja ya. Nah, ini lebih dari 11 yang ini. Nah, ini juga solusi. Jadi solusinya ada 2. Kurang dari 3 atau lebih dari 11 ya. Yang ini kurang dari 3 terus ke sana, X-nya kurang dari 3, atau yang ini X-nya lebih dari 11. X-nya elemen Brownfield. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya penyelesaiannya dari soal ini
Oke, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini ada tambahan lagi tentang grafik fungsi nilai mutlak ya. Ini cuma tambahan aja. Jadi kalau ada soal untuk disuruh menggambar grafik fungsi nilai mutlak, misalkan gambarlah fungsi nilai mutlak ini fx sama dengan harga mutlak x. Nah, cara gambarnya gimana? Nah, ini gampang. Tinggal ambil sampel-sampel nilai x-nya saja. Gitu ya. Ambil sebarang titik yang memenuhi persamaan fungsi seperti tabel ini. Nah, jadi dibuat tabel kayak gini. Misalkan kalau x-nya min 3, x-nya diganti min 3, berarti harga mutlaknya min 3 berapa? Ya 3. Nah, gitu ya. Kalau x-nya minus 2, harga mutlak min 2 berapa? Ya 2. Kalau min 1, harga mutlak min 1 ya 1, gitu ya. Terus gitu ya. Nah, setelah diperoleh ini barulah digambar. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nanti berupa garis lurus ya, bentuknya kayak ini ya, V gitu ya. Nah, ada min 3,3 di sini. Ada titik B, ini adalah min 2,2, min 1,1, 0,0 ya, 1,1, 2,2 ini 1,1, 2,2, 3, dan seterusnya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, gitu ya. Misalkan lagi ada soal gambarlah grafik fungsi nilai mutlak fx sama dengan 5 minus 2x. Oke. Ya, caranya sama. Cuma kita harus menentukan dulu berapa nilai titik terkecilnya, yaitu titik minimumnya. Caranya gimana? Caranya fungsi yang berada di dalam mutlak ini, yaitu 5 min 2x, kita buat sama dengan 0. Nah, gini, 5 min 2x sama kayak nyari pembuat 0, betul ya. Jadi 5 min 2x kita buat sama dengan 0, ketemulah x-nya kan. Min 2x nya sama dengan min 5, berarti x nya sama dengan 5 per 2 gini. Nah, x nya 5 per 2. Nah, nanti kalau membuat tabel nanti ada x yang 5 per 2 gitu ya. Nah, gini ya. Munculkan ada x yang 5 per 2. Nah, di bawah ya 5 per 2 ya. Kalau 5 per 2 tadi hasilnya 0 kan. Nah, kalau x nya kita ganti 5 per 2 kan 5 dikurangi 2 kali 5 per 2 gitu kan. 2 kali 5 per 2 kan 5. Jadi 5 kurangi 5 0. Nah, ini. Munculkan ada x yang 5 per 2. Oke, kemudian selain itu ya bebas saja. Misalkan kalau x-nya min 1, kalau x-nya min 1 ya, masuk ke sini ya. 5 minus 2 kali min 1, min 2 kali min 1 kan 2 ya. 5 tambah 2 7 gitu ya. Kalau x-nya 0, 5 dikurangi 2 kali 0, ketemunya 5. Kalau x-nya 1, 5 dikurangi 2 kali 1, ketemu 3. Kalau 2 ketemunya x-nya 1, fx-nya 1. Kalau x-nya 3 ketemu fx-nya 1. 4, 3 dan seterusnya ya. Kalau 5 berarti 5 dikurangi 2 kali 5, 2 kali 5 10 ya. 5 kurangi 10 kan minus 5. Minus 5 harga mutlaknya berapa? 5. Gitu ya. Nah, setelah diperoleh titik-titik ini tinggal digambar. Nah, jadi ketemu gambar ini. Jadi ada titik min 1,7. Nah, min 1,7 yang mana? Min 1,7 nih, titik yang A ini ya. Min 1,7. Kemudian ada titik 0,5. 0,5 ini yang B. Ada 1,3, x-nya 1, y-nya 3, titik yang C. Terus gitu ya. 5 per 2 ya, atau 2,5. 2,5,0 di sini. Ada 5,5, ya di 5,5. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Dan itulah akhir dari pembahasan kita di bab pertama. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai kita membahas nilai mutlak dari persamaan dan pertidaksamaannya. 6 pertemuan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dan untuk pertemuan yang berikutnya kita adakan ulangan harian ya untuk bab yang pertama ini. Jadi silakan dipersiapkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ke nomor Ustadz. Oke, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.